wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Suci Putri. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang hukum perjanjian atau kontrak bisnis pelaku ekonomi, yang dimana pengertian perjanjian atau kontrak berasal dari kata janji, yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Definisi seperti ini terdapat pada pasal 13 KUHP, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lalu yang selanjutnya ada subjek hukum kontrak. Subjek hukum kontrak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara individu, dan yang kedua secara badan hukum dan negara. Secara individu, seseorang dapat mengadakan kontrak perdata dengan orang lain atau badan-badan hukum dan negara yang masing-masing tunduk pada sistem hukumnya sendiri. Sedangkan secara badan hukum dan negara adalah suatu badan yang mempunyai hak-hak, kekuasaan, dan kewajiban menurut hukum. Selanjutnya ada syarat-syarat keabsahan kontrak, yang dimana syarat keabsahan kontrak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Lalu yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Lalu yang ketiga, ada suatu hal tertentu, di mana suatu hal tertentu ini mengacu kepada objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya apa. Lalu yang terakhir, ada suatu sebab yang halal. Yang dimaksudkan dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ada asas-asas perjanjian kontrak, di mana asas-asas perjanjian kontrak ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu asas konsensualisme, yang kedua asas kebebasan berkontrak, yang ketiga asas kekuatan mengikat, yang keempat asas kepastian hukum, dan yang terakhir adalah asas itikat baik. Yang pertama, asas konsensualisme. Asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, dan seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan tersebut. Asas ini tercantum di dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHP. Lalu selanjutnya, asas kebebasan berkontrak, di mana asas kebebasan berkontrak tercantum di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP. Berarti kita diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama, dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang apabila dibuat secara sah. Selanjutnya ada asas kekuatan mengikat, di mana asas kekuatan mengikat terkandung di dalam pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Keterikatan tersebut tidak hanya keterikatan pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan menurut kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Lalu selanjutnya, asas kepastian hukum.
Kepastian hukum merupakan salah satu asas esensial karena di dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Sehingga dapat dikatakan apa arti pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum. Dan yang terakhir adalah asas itikat baik. Asas itikat baik adalah asas yang menentukan bahwa dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas itikat baik tercantum di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Asas itikat baik dipandang dari sisi pelaksanaan perjanjian. Lalu selanjutnya ada masa berlakunya perjanjian. Yang pertama itu ada terjadinya perjanjian. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek sebuah perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Meskipun tidak searah, tetapi secara timbal balik, kedua kehendak tersebut akan bertemu satu sama lain. Dengan demikian, untuk mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang berjanji, apakah haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu penyesuaian kehendak antara para pihak yang telah berjanji. Lalu yang kedua, berakhirnya perjanjian. Berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata, perikatan-perikatan hapus atau berakhir dibagi menjadi 10 poin. Yang pertama, ada karena pembayaran. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Lalu yang ketiga, karena pembaharuan utang. Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, karena pencampuran hutang. Yang keenam, ada karena pembebasan hutang. Lalu yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terhutang. Yang kedelapan, karena kebatalan atau sebuah pembatalan. Yang kesembilan, karena berlakunya suatu syarat batal. Dan yang terakhir, karena lewatnya batas waktu yang ditentukan. Lalu materi selanjutnya adalah standar kontrak, di mana standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan sebuah transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kontrak yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen, yaitu tanggung jawab yang semestinya dibenarkan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan undang-undang, tetapi dalam praktik hal tersebut sulit dilakukan. Asas kebebasan berkontrak juga seharusnya dapat menjadi pilar hukum perjanjian di Indonesia saat ini. Asas kebebasan berkontrak di Indonesia, isi dan pengertiannya memiliki arti tersendiri karena posisinya berada di dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sekarang, asas ini berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya.
Makna daripada asas kebebasan berkontrak juga harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan cara berpikir bangsa Indonesia. Adapun kesimpulannya, pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan sebuah bisnis melalui kontrak. Pelaku ekonomi dapat menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran atau sengketa. Kesepakatan yang jelas dan tertulis di dalam kontrak dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan antara para pihak dalam sebuah transaksi bisnis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Destiani Suci Putri, terima kasih.